Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 14 Maret 2025 kita dalam renungan harian Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Allah bagi sesama. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa yang telah memanggil setiap umat-Mu dan memberikan kuasa Allah untuk hidup dalam ketaatan, kesetiaan, kejujuran, dan penguasaan diri, melaksanakan misi ilahi. Kami bersama membuka hati untuk kebenaran firman-Mu, memandu jalan hidup kami selanjutnya. Untuk itu, kami bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus yang memampukan kami melawan dan mengalahkan pencobaan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih, saya Pendeta Yoga Wiono bersama istri Bu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk mengalami kuasa firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 4 ayat 9-12 dengan judul Pencobaan ketiga, Yesus dibawa ke pinggir atap Bait Allah. Lukas pasal 4 ayat 9-12. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di pinggir atap Bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Yesus menjawab, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, marilah bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah ini dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana terjadinya pencobaan? Dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 1-13, iblis mencobai Tuhan, artinya iblis dengan sikap yang menantang Allah dengan meragukan kuasa Allah. Bagaimana terjadinya pencobaan? Ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di pinggir atap Bait Allah. Terjadinya pencobaan ada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah sungguh-sungguh terjadi bahwa Tuhan Yesus dibawa oleh iblis ke tempat yang tinggi dan pinggir atap Bait Allah. Menanggapi pandangan sungguh-sungguh terjadi bahwa tidak mungkin terjadi, karena sulit terbayangkan bahwa Tuhan Yesus betul-betul pergi bersama-sama dengan setan, dan tidak mungkin bisa terjadi bahwa Tuhan Yesus dibawa dan dikendalikan iblis. Maka pandangan yang kedua, terjadinya pencobaan adalah melalui vision atau penglihatan yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Bandingkan dengan Wahyu pasal 21 ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga oleh Allah. Maka terjadinya pencobaan, satu, bahwa penguasa, pengendali, dan pemilik alam semesta hanyalah Allah saja, bukan iblis. Kedua, Allah tidak pernah kehilangan kendali atas seluruh alam semesta, dan tidak mungkin Allah memberikan kendali alam semesta kepada iblis. Ketiga, dari semua ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencobaan setan adalah berdusta. Karena itu, hati-hati dengan dusta iblis yang menawarkan kekuasaan, kejayaan, kemuliaan, kemudahan dengan instan kepada umat manusia. Iblis juga dapat memengaruhi para pelayan Tuhan untuk hidup dalam spirit kompetisi atau cara menyimpang, yaitu tindak penipuan, konspirasi, pengkhianatan, dan akhirnya saling meniadakan untuk sebuah kekuasaan semu. Dan yang keempat, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kategori mencobai Tuhan adalah dengan sengaja berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, kemudian mohon ampun pada Allah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana umat terhindar dari sikap mencobai Tuhan?
Berpedoman saja pada sabda Allah. Kitab Lukas pasal 4 ayat yang ke-12. Yesus menjawab, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Yang pertama, bagaimana terhindar dari sikap mencobai Tuhan? Umat belajar sabda firman Tuhan. Suatu yang menarik dalam menghadapi 3 kali serangan iblis, Tuhan Yesus juga dengan 3 kali menggunakan firman Tuhan. Tuhan Yesus konsisten menggunakan firman Tuhan. Maka mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Jika ada umat yang mengabaikan firman Allah dan tidak pernah melatih diri menghadapi untuk menang terhadap pencobaan iblis dengan berusaha keras belajar firman Allah, maka umat telah memilih membiarkan diri dijerat pada setiap saat oleh iblis. Ada kalimat berusaha keras belajar firman Allah. Itu berarti yang pertama, mau bayar harga untuk belajar pendalaman Alkitab biarpun hujan, tidak ada teman, atau tidak ada yang mengantar sehingga harus keluar dengan mengeluarkan biaya transportasi, taksi, dan lainnya. Amsal 23:23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Berikut yang kedua, mau mendengar biarpun khotbah atau pelajaran yang disampaikan agak sulit, merenungkan, melakukan, dan membagikan bagi sesama. Yang ketiga, Tuhan Yesus telah memberikan teladan jawaban itu, mengutip dari Ulangan 6 ayat 16, demikian sabda firman Tuhan, "Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia." Maka dalam 3 kali dicoba iblis, Tuhan mengalahkan serangan iblis dengan mengutip firman Allah 3 kali dari kitab Ulangan. Mengapa? Maka yang kedua, agar umat praktek firman Allah. Dari Ulangan pasal 6 ayat 16 yang mendahului bagian ini, "Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia." Kitab Ulangan memang sangat ditekankan dalam pentingnya pengajaran pendidikan firman Allah, khususnya kepada anak-anak sejak dini. Ulangan pasal 6 ayat 16 yang dikutip oleh Tuhan Yesus itu jelas berhubungan dengan ajaran setan yang gunakan firman, menyalah tafsirkan. Kitab Mazmur pasal 91 ayat 11-12, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu." Dan bahkan Tuhan Yesus meluruskan penyalah tafsiran itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, pada bagian pembahasan ini dapat kita lihat lagi bahwa pentingnya mempelajari atau mengerti seluruh kitab suci, membandingkan ayat demi ayat untuk sistematis teologisnya, menghafalkannya, serta mempraktekannya untuk melawan dan mengalahkan pencobaan iblis. Maka berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Menghadapi dan mengalahkan pencobaan, maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Hidup dalam kuasa firman Allah. 2. Hidup lebih lagi dikendalikan sepenuhnya oleh Allah. 3. Hidup tidak dalam spirit kompetisi. 4. Hidup lebih lagi sungguh-sungguh belajar dan praktek firman Allah. Dan yang kelima, hidup lebih lagi dalam misi ilahi. Amin, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita lakukan komitmen kita bersama hari ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus untuk mewujudkannya nyata dalam kehidupan bergereja dan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki kuasa firman Allah dan bersyukur berkesempatan hidup melawan dan mengalahkan pencobaan iblis.
Untuk itu, mampukan kami tetap dalam komitmen bersama, hidup lebih lagi mewujudkan visi misi Allah maksimal dengan kuasa Allah. Kiranya renungan hari ini mengubahkan cara hidup kami, agar kami lebih lagi dapat mengalahkan pencobaan iblis, serta kami dapat lebih lagi mengalirkan hakikat Allah bagi sesama dan alam semesta. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan menerimanya. Amin.